Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansah, salah satu dosen dari program studi Teknologi Industri Pangan Politeknik Negeri Jember dengan nomor induk dosen nasional yaitu 0020068703. Di sini saya merupakan salah satu dosen yang mendapatkan nominasi dalam mendapatkan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pemenuhan sertifikasi dosen, dosen adalah suatu tenaga pendidikan yang melaksanakan tridharma dalam bentuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Nah, unsur pendidikan atau pengajaran yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini, saya di sini menerapkan sistem pengajaran yaitu dengan metode delivery, interaction, dan assessment untuk mata kuliah biokimia pangan. Nah, dalam mentransferkan atau mendelivery dari mata kuliah biokimia pangan, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran dari mata kuliah biokimia pangan itu sendiri, yang mana terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori atau di kelas, dan 1 SKS untuk praktikum. Dan capaian pembelajaran dari mata kuliah biokimia pangan sendiri yaitu mahasiswa mampu mengkarakterisasi bahan pangan hewani dan nabati, termasuk komposisi kimia, sifat fisik, dan peran fungsional bahan pangan dalam proses pengolahan dan penyimpanan produk pangan. Capaian pembelajaran yang kedua mampu melakukan analisa pangan, baik fisik, kimia, mikrobiologi, dan sifat sensoris dengan menggunakan metode standar untuk menentukan mutu bahan baku dan produk, serta memastikan kesesuaian dengan standar kualitas dan keamanan yang berlaku di industri pangan. Capaian pembelajaran yang selanjutnya yaitu mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Dan capaian pembelajaran yang terakhir yaitu mampu memiliki komitmen kerja profesional dan etika, termasuk menghargai keberagaman. Deskripsi dari mata kuliah biokimia pangan yaitu membahas mengenai ruang lingkup biokimia pangan, air dan peranannya dalam industri pangan, karbohidrat dan jenis monosakarida serta aplikasinya dalam industri pangan, dan beberapa jenis karbohidrat yang lain seperti oligosakarida dan polisakarida, klasifikasi dan identifikasi protein dan asam amino dan aplikasinya dalam industri pangan, pengertian lipid dan aplikasi lemak dan minyak dalam industri pangan, enzim dan peranannya dalam industri pangan, metabolisme dari makro-molekul karbohidrat, protein, dan lemak, serta mikronutrien seperti vitamin dan mineral, serta fungsinya dalam bahan dan industri pangan. Tujuan belajar dari mata kuliah biokimia pangan itu sendiri, yang pertama mampu mengidentifikasi karakteristik bahan pangan hewani dan nabati, meliputi sifat kimia, sifat fisik, dan fungsional bahan, mampu menjelaskan prinsip dasar analisa pangan, fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris, mampu melakukan analisa pangan secara fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensoris dengan menggunakan metode standar, mampu mengelola tim dengan komunikasi efektif, meliputi kemampuan menulis, berbicara, dan grafis untuk kondisi teknis dan non-teknis dengan memanfaatkan literasi. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan dan mempraktekkan komitmen etika kerja profesional dan menghargai keberagaman. Beberapa buku yang bisa kita pakai untuk membantu literasi dalam mata kuliah biokimia pangan bisa menggunakan Yazid tahun 2009 yang berjudul Advanced Input Biochemistry, penerbit CRC, Perez Castineria tahun 2020, Chemistry and Biochemistry Output, dan Jentet dan Rogenan dan kawan-kawan mengenai Handbook of Food Science and Technology, Eskin Biochemistry Output tahun 2012, dan Alais Food Biochemistry terbitan Springer Germany. Untuk materi yang akan saya sampaikan terkait dengan klasifikasi dan identifikasi dan serta fungsi protein dan asam amino dalam bahan pangan, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami klasifikasi fungsi asam amino dalam bahan pangan dan industri pangan, serta klasifikasi dan fungsi serta struktur dari protein sebagai materi pembangun dalam bahan pangan. Metode untuk pencapaian dalam mata kuliah biokimia pangan, khususnya materi tentang
klasifikasi dan fungsi mengenai asam amino dan protein disampaikan melalui tatap muka atau luring dengan berdiskusi dengan mahasiswa baik di kelas maupun pada saat praktikum, atau mahasiswa bisa belajar kembali melalui channel YouTube saya. Dan apabila ada yang bisa disampaikan juga bisa melalui Zoom untuk membantu proses penyampaian materi melalui daring. Nah, untuk proses penilaian atau assessment, di sini rencana evaluasi kami yaitu melalui beberapa basis evaluasi untuk penerapan rencana pembelajaran berdasarkan OB atau output based learning, yaitu yang pertama aktivitas partisipatif atau case method yang memiliki bobot 20%, hasil project dalam bentuk praktikum juga memiliki bobot 20%, sedangkan pengetahuan memiliki bobot 15%, dalam bentuk kuis, ujian tengah semester dan akhir semester yang porsinya 20% dan 5%, sehingga total penilaian yaitu 100%. Sedangkan dari aspek tugas yang diberikan setelah pemberian materi terkait dengan klasifikasi dan identifikasi asam amino dan protein dalam bentuk makalah dengan deskripsi penilaian range kriteria 1 sampai 5. Yaitu 5 apabila nilainya sistematis, latar belakangnya sangat baik, rumusan masalahnya sesuai dengan apa yang diberikan, dan penulisannya komprehensif atau bisa dijelaskan secara lengkap. Sedangkan dari aspek praktikum, yaitu nilai maksimalnya, yaitu mahasiswa menjelaskan atau membahas dari hasil praktikum sesuai dengan arahan yang diberikan, serta membahas mengenai mekanisme reaksi kimia. Dan dari sisi personal skillnya, mahasiswa menggunakan jas laboratorium, membawa buku petunjuk praktikum atau BKPM, dan menggunakan APD sesuai dengan aturan yang ada di laboratorium. Demikian sistematika dari metode pengajaran untuk mata kuliah biokimia pangan. Saya ucapkan terima kasih, dan selepas ini kita akan melihat video pengajaran mengenai materi struktur dan fungsi dari protein. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam mendapatkan materi kuliah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Terima kasih. Kita mulai saja untuk perkuliahan kali ini. Kita membahas mengenai protein. Nah, sebelum kita membahas mengenai protein, kita sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini, yaitu mahasiswa dapat memahami klasifikasi dan fungsi asam amino dan protein dalam industri pangan. Sehingga adik-adik diharapkan bisa mengklasifikasikan dan mengidentifikasi jenis-jenis asam amino dan protein dan fungsinya dalam industri pangan. Kira-kira protein menurut adik-adik itu apa? Mungkin ada yang bisa bantu? Silakan, Marisa. Protein adalah susunan dari asam-asam amino yang didapat oleh kadar karbohidrat. Oke, mungkin ada yang lainnya? Silakan, Mbak. Protein adalah suatu molekul yang bentuk yang disusun dari asam-asam amino yang merupakan bentuk kompleks dari asam-asam amino yang ketebalan itu menunjang struktur tulang dan Oke, terima kasih.
Ya, jadi bahas dulu definisi dari protein itu sendiri. Protein berasal dari kata proteos, yaitu sumber utama. Sumber utama dalam menyusun suatu bagian dari makhluk hidup. Ya, seperti tadi, sebagai zat pembangun di makhluk hidup. Nah, protein sendiri tersusun atas unsur karbon, nitrogen, dan hidrogen, dan juga sulfida. Ya, protein juga merupakan makromolekul yang tersusun atas beberapa asam amino yang dibantu oleh ikatan peptida, yang mana dalam 1 gram protein dihasilkan 4,1 kalori. Nah, sumber-sumber protein yang kita dapatkan untuk menghasilkan energi bisa berasal dari tumbuhan atau dari hewan. Nah, contoh kalau dari hewan di sini ada telur, ada daging, ada dari daging ikan atau dari daging hewan yang lainnya. Kalau dari sumber tumbuhan bisa berasal dari edamame, almond, pea, atau dari bayam. Yang mana untuk edamame bisa menghasilkan 17 gram per 1 cupnya, dan untuk bayam 5 gram untuk per 1 cupnya. Nah, fungsi dari protein sendiri akan tadi sudah kita singgung bahwasanya suatu kumpulan asam amino yang kompleks, yang mana dia bisa bersifat atau berfungsi sebagai katalisis ketika dia berbentuk dalam bentuk enzim. Yang kedua, sebagai zat pembangun, yang mana dia bisa sebagai penyusun untuk otot atau kontraktil, protein kontraktil, dan juga sebagai hormon pertumbuhan atau hormon insulin, dan juga sebagai penyimpan cadangan makanan dalam bentuk albumin atau dalam bentuk protein yang tersimpan dalam biji, dan juga dia bersifat sebagai untuk pertahanan diri di tumbuhan. Dia juga bersifat sebagai alergen ketika kita konsumsi, seperti dalam bentuk histamin atau dalam bentuk toksik. Dia juga bisa beracun, ataupun dia sebagai pengikat atau perekat, bersifat adhesif atau kohesif dalam bahan pangan. Contoh dia sebagai pengemulsi atau pengental, biasanya lecitin kita tambahkan dalam bakso atau dalam sosis. Misalkan dia juga bisa sebagai penguat rasa, misalkan dalam bentuk monosodium glutamat yang kita tambahkan dalam sup atau dalam makanan cepat saji. Yaitu adalah beberapa contoh fungsi protein dalam makanan atau dalam. Nah, ini kita lihat dari strukturnya. Protein adalah makromolekul yang tersusun atas beberapa asam amino yang terikat oleh adanya ikatan peptida. Ikatan peptida di sini adalah C-karbonil dengan amina yang terikat dengan C selanjutnya, dan mana protein dimulai dari N-terminal sampai ke C-terminal. N-terminal di sini adalah gugus amina sampai ke gugus karboksil. Nah, sekarang kita masuk ke penyusun protein, yaitu asam amino. Kenapa penting kita bahas asam amino? Karena asam amino merupakan senyawa organik yang tersusun atas gugus karboksil dan ada gugus amina. Dan asam amino sendiri juga nantinya akan kita kenal ada asam amino esensial dan non esensial. Ya. Nah, di sini yang bermuatan parsial negatif yaitu ada di gugus karboksil, dan parsial positif ada di gugus. Nah, yang warna biru dan ada yang warna merah untuk gugus karboksil.
Nah, dari jenis-jenis asam amino itu tadi ada asam amino esensial. Ya, sedangkan kebalikan dari asam amino non esensial, asam amino esensial ada asam amino non esensial. Yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh dan kebutuhannya sedikit. Cara melihatnya gimana? Cukup mudah. Di sini adik-adik, di sini kita lihat ada asam amino jenis asam glutamat. Ya, asam glutamat kan kebutuhannya untuk penguat rasa kan sedikit. Karena di tubuh kita kan juga bisa tersintesis ada siklus asam sitrat, yaitu perubahan alfa ketoglutarat dirubah menjadi asam sintesis. Dan yang lainnya ada prolin, ada asparagin, alanin, tirosin, asam aspartat, serin, dan lain sebagainya. Ya, jadi adik-adik jangan terbalik-balik ya antara asam amino esensial dan non esensial. Nah, sedangkan berdasarkan struktur dari 20 jenis asam amino tersebut, baik yang esensial maupun non esensial, terbagi menjadi 4 grup asam amino. Ada asam amino non polar, tidak bermuatan, polar tidak bermuatan, asam amino aromatis, dan bermuatan positif dan bermuatan negatif. Di mana masing-masing jenis asam amino mempunyai nilai pKa 1, pKa 2, dan pKa. Apa itu PKR? PKR adalah bagian gugus fungsi dari beberapa jenis asam amino yang bisa memiliki muatan atau terionisasi. Kalau pKa 1 yaitu di bagian gugus karboksilnya, sedangkan pKa 2 ada di bagian gugus amino. Ya, dalam penamaan atau tata nama asam amino ada yang 1 huruf, ada yang 3 huruf. Ya, untuk mempermudah biasanya adik-adik hafal yang 3 huruf. Ya, misalkan di sini untuk asam amino glisin yang merupakan asam amino non polar tidak bermuatan, di mana pKa 1-nya 2,34, pKa 2-nya 9,6, maka nilai pA-nya adalah hasil jumlah kedua pKa dibagi 2, yaitu didapatkan 5,97. Sehingga ion Jupiternya ada di tengah, bermuatan positif dan negatif atau netral pada nilai titik elektrik yaitu 5,9. Bagaimana halnya dengan asam amino yang bermuatan negatif dan bermuatan positif? Untuk menentukan ion Jupiternya atau nilai pA-nya berbeda dengan beberapa asam amino yang tidak bermuatan. Ya, kita lihat di sini untuk yang asam amino glutamat atau asam amino yang bermuatan negatif, nilai Jupiter ionnya bisa kita cari dengan penjumlahan pKa 1 ditambah nilai pKr-nya. Sehingga nilai pA-nya yaitu dapat 3,2 dari hasil pembagi 4,25 ditambah 2,19. Ya, untuk proses ionisasi dari asam amino glutamat, awalnya dia bermuatan positif 1, yaitu bagian gugus aminanya. Setelah itu masuk ke nilai pKa 1 dengan gugus karboksil terionisasi menjadi bermuatan negatif, menjadi COO-. Dan pada saat itu kita namakan dengan nilai PI atau dia bermuatan netral. Kemudian masuk ke PKR. PKR adalah gugus samping dari asam amino glutamat yang mengalami terionisasi menjadi muatan negatif untuk gugus karboksil menjadi -1. Jangan lupa bagian PKR atau gugus sampingnya juga mengalami ionisasi, yaitu di bagian gugus fungsi imidazol, yaitu NH-nya juga bermuatan positif. Ya, tetap bermuatan positif. Kemudian PKR-nya mengalami ionisasi menjadi netral, sehingga di posisi yang nomor 3 kita namakan dengan nilai PI. Ketika CO- dan NH3-nya bermuatan netral.
Kemudian bagian NH3 mengalami ionisasi menjadi muatan netral sehingga menjadi negatif 1 di bagian gugus karboksil. Kita lanjutkan. Nah, asam amino dalam proses pemasakan atau penggorengan jika bereaksi dengan glukosa akan membentuk senyawa melanoidin sehingga mengalami atau kita kenal dengan reaksi Maillard atau istilahnya reaksi pencoklatan. Nah, ini adalah kandungan beberapa senyawa hasil reaksi Maillard sebelum terbentuk senyawa melanoidin. Ada senyawa antaranya yaitu kita kenal dengan senyawa akrilamid yang terkandung di dalam beberapa bahan pangan yang mengalami proses pemasakan, penggorengan atau pengopenan. Kita lanjutkan. Nah, dalam mengidentifikasi, tadi kan sudah kita mengklasifikasi. Nah, untuk mengidentifikasi asam amino dalam bahan, secara umum kita bisa menggunakan reaksi ninhidrin. Akan terbentuk senyawa kompleks dengan asam amino berwarna ungu atau biru jika di bahan ada asam amino atau protein. Struktur dari peptida adalah suatu kumpulan 2 atau 3 atau lebih dari beberapa asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida, yang mana peptida tersebut dalam strukturnya terbagi menjadi ada struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, dalam struktur sekunder kita kenal ada betasid dan alfa ya. Nah, untuk struktur sekunder bentuknya alfa helix ya, ada putar kanan dan ada putar kiri. Ya, ini contohnya biasanya untuk protein jenis protein serat untuk alfa. Nah, untuk protein betasid merupakan protein lembaran yang mana dalam ikatannya ada ikatan antiparalel dan paralel. Apa yang membedakan antiparalel dan paralel? Posisi dari lembaran betasidnya ada yang searah, ada yang berlawan. Yang baik, yang banyak ditemukan dalam makhluk hidup umumnya yang antiparalel ya, karena banyak ikatan hidrogen yang terbentuk di struktur sekunder dari polypeptida atau protein. Nah, ini contohnya beberapa struktur sekunder dari betasid yang mana untuk membelokkan dari masing-masing atau yang menghubungkan antara betasid 1 dengan betasid yang kedua dihubungkan oleh asam amino jenis prolin yang membantu dalam proses menghubungkan antara betasid 1 dengan betasid yang kedua. Nah, selain dihubungkan oleh ikatan hidrogen juga dihubungkan oleh ikatan disulfida, yaitu hubungan antara struktur primer dengan struktur primer kedua yang mengandung atom sulfida membentuk jembatan disulfida, yang mana semakin banyaknya ikatan disulfida, protein akan semakin stabil. Nah, ini adalah diagram Ramachandra, yaitu posisi di mana struktur sekunder dari beberapa alfa helix, putar kanan dan putar kiri dan betasid, hubungan antara sudut I dan pesinya. Untuk betasid ada di bagian atas sama dengan triple helix kolagen, dan bagian bawah adalah alfa helix yang merupakan putar kanan. Itu areanya. Nah, untuk struktur tersier di sini ada tambahan yaitu ikatan ionik dan interaksi hidrofobik. Interaksi hidrofobik hampir mirip dengan interaksi van der Waals, yaitu yang nonpolar. Yang nonpolar dengan nonpolar. Kalau ionik kan sedikit bermuatan positif dengan ada atom atau mineral di dalam protein tersebut. Misalkan ada kalsium di dalam dan ada ikatan sulfida. Ya, kalau hidrofobik kan tidak suka air ya. Yang nonpolar dengan nonpolar. Kemudian gabungan dari struktur tersier membentuk beberapa ikatan antar subunit, misalkan hemoglobin, kan itu gabungan dari mioglobin, yaitu membentuk struktur kuartener. Ya, antar subunit membentuk ikatan multi subunit, kita kenal dengan struktur kuartener. Ya, struktur primer, ikatan
kovalen, struktur sekunder ditambah ikatan hidrogen, struktur tersier ada tambahan ikatan ionik dan hidrofobik, dan struktur kuartener adalah ikatan masing-masing subunit membentuk suatu protein. Nah, protein sendiri berdasarkan jenis kelarutannya ada protein globular dan protein serat. Ya, untuk protein globular contohnya ada gliadin kalau di tepung terigu yang menyebabkan protein itu bisa kenyal. Kan di tepung kan kenapa kalau terigu protein tinggi menghasilkan roti yang lembut ya, karena di sana ada jenis protein gliadin yang masuk ke protein globular. Fibrous atau serat ini tidak larut dalam air, asam atau basa, contohnya yang ada di protein yang ada di kulit kita. Nah, ini seperti yang ada di otot kita, termasuk protein serat yang mana tersusun atas serat kita tersusun atas jaringan miofibril. Nah, protein sendiri dapat mengendap atau kita kenal dengan denaturasi atau rusak oleh adanya pemanasan, asam atau basa, dan oleh adanya logam berat. Ya, meskipun seperti enzim ada mineral bisa bersifat kofaktor seperti kalsium, tapi kalau logam berat kan karena berat molekulnya terlalu tinggi sehingga dia dapat merusak struktur dari protein tersebut atau kita kenal denaturasi atau dia tidak memiliki fungsi. Istilah pengendapan oleh adanya logam kita kenal dengan istilah proses salting out. Tapi sebelum ke salting out, prosesnya adalah salting in, di mana protein akan larut oleh adanya garam dengan jumlah tertentu, tapi dia akan mengendap dengan banyaknya konsentrasi garam di dalam larutan protein. Penambahan garam bisa dengan gel filtrasi berdasarkan berat molekul atau dengan pertukaran ion exchange. Alat yang kita gunakan untuk mengetahui berat molekulnya disandingkan dengan marker atau tandanya. Nah, yang terakhir mungkin sebagai evaluasi di rumah masing-masing dari apa yang saya sampaikan, ini ada tugas yang mungkin bisa adik-adik kerjakan di rumah. Yang pertama, bagaimana mencari nilai pH dari asam amino arginin jika diketahui pKa 1 2,17, pKa 2 9,04, pKr 12,48, dan asam amino aspartat, dan membuat makalah mengenai fungsi protein atau asam amino sebagai pengemulsi, perekat, penguat rasa, dan pembentuk fluid. Ya, nanti dicari mengenai fungsi beberapa asam amino atau protein dan nilai pH-nya dari jenis asam amino arginin, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wa ma'afiq ila atwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.